Kita lagi on the way ke Namsan Tower. Wah, jalannya PR banget nih, nanjak. Yo. Tuh, lihat tuh jalannya nanjak tuh. Iya, Siana mama masih ada ikan. Oh, beneran PR. Tuh di depan ada kayak semacam lift ya, berbentuk kereta. Elevator. Oerumi namanya. Perjuangan sih, kalau kaki nggak kuat, kakinya lemah, napasnya pendek sih perjuangan nih. Udah dingin, nanjak lagi. Tuh kelihatan nggak tuh? Cable car, bukan cable car sih, elevator. Cable car ntar di atas. Nah, sekarang kita lagi naik lift menuju ke stasiun cable car yang membawa kita naik ke Namsan Tower. Cuaca kota Seoul hari ini bagus banget ya, sangat cerah. Semoga terus begini sampai sore hari. Ikutin terus ya guys. Akhirnya sampai juga di stasiun cable car. Ya, sekarang kita mau beli tiket untuk naik cable car-nya dulu. Lumayan mahal ya tiketnya. Jadi kalau mau hemat bisa naik turunnya pakai tangga. Cuma fisik harus super kuat. Oke, sekarang kita udah di dalam cable car. Lagi on the way naik menuju ke area Namsan Tower, sambil menikmati pemandangan kota Seoul dari ketinggian. Cable car-nya cukup penuh ya, kapasitas sekitar 20 sampai 30 orang. Sesaat lagi kita mau nyampe di Namsan Tower. Akhirnya kita bisa menikmati kota Seoul dari ketinggian. 도성에 소식이 전해졌습니다. Hongsu system of that time, without telecommunications, it was used to communicate important messages to Di dalam Namsan Tower ada banyak restoran, tapi harga makanan di sini mehong-mehong. Ya maklum aja, namanya juga sambil jualan view.
ada sepasang kekasih nih lagi nulis gembok. Ya elah hari gini, there's no true love man. Nih gembok-gembok asmara nih di Namsan Tower nih. Dari sekian banyak, entah berapa yang lanjut sampai nikah, entah berapa yang batal, entah berapa yang udah cerai hidup, entah berapa yang udah cerai meninggal. Ini kayaknya ada dari Indonesia nih, Juni Intan. Iin Wibisono, Ruby Adrian Edgar. Oke. Jadi kita di sini nggak pasang gembok fisik karena kita berdua pikir hati kita sudah digembok secara batin. Apaan sih? Bapak lu itu emang tukang gombal tuh, Gar. Apa sih coba sih? Udah puas explore di Namsan. Sekarang waktunya kita cari makan. Udah keroncongan nih perut. Yuk kita antri turun naik cable car. Perjalanan turun dari Namsan Tower naik cable car nggak kalah cantiknya dengan perjalanan naik. Wah, mantep banget guys view-nya. Ya, kita sudah sampai di bawah dengan selamat. Memang cuaca kota Seoul hari ini luar biasa cerah. Mantap, kita lanjut mau cari makan siang nih. Pas lewatin daerah Myeongdong, kita ketemu ada sepasang suami istri Korea lagi jualan snack di pinggir jalan gitu. Kita langsung cobain, kita nggak tahu namanya apa, tapi yang pasti rasanya enak guys, manis. Pas lagi jalan, lapar mata, kita lihat ada yang jualan semacam egg sandwich sando begitu. Kita cobain satu. Dan ternyata rasanya enak guys. Lumayan buat ganjal perut. Karena kita tahu nih resto yang mau kita datangin, resto Michelin, antrinya cukup panjang. Jadi harus diganjel dulu nih perut. Setelah jalan kaki, nanjak, turun, nyampe juga di restoran Michelinnya. Duh, namanya susah banget nih. Namanya Mokmyo Sanbang. Dia itu jualan bibimbap dan udah beberapa kali dapat Michelin. Pas jam makan siang kita datang, antrinya cukup panjang. Kita antri sekitar 30 menit sebelum akhirnya dapat meja. Untung tadi udah diganjel cemilan. Antriannya lama, makanannya keluarnya lama. Kalau enggak udah bisa pingsan deh kita. Oke, sekarang kita campur dulu racikan bibimbapnya. Kita aduk-aduk, kita masukin semua bahannya. Ya, kalau Eke disuruh milih sih antara makanan Korea sama makanan Jepang. Secara personal, Eke lebih prefer makanan Jepang ya. Karena variasi makanan Jepang itu lebih banyak dibanding makanan Korea.
Tapi bukan berarti makanan Korea nggak enak. Makanan Korea enak-enak, makanan Jepang juga enak-enak, cuma yang membedakan tuh variasinya aja. Korea itu variasinya nggak sebanyak makanan Jepang. Lama banget ya proses ngaduknya, saya baru nyadar. Rasanya itu buat cocolan ininya deh kan, buat cocolan ini deh. Bukan dicampur. Enak. Keju. Restonya emang rame banget. Kimchi cheesecake. Bisa kayak calzone. Wah, ngerti ya taman dia selalu kenapa kayak gitu. Jadi kakak ini ya beda mas. Lipet. Mantap ngegas Michelin. Oke, next kita mau nyobain Korean barbecue namanya Wang Bijip di daerah Myeongdong. Makan bertiga tadi kita habis totalnya sekitar 45.000 won atau sekitar 550.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke Osulok beli matcha latte. Ini lokasinya di sebelah Gyeongbokgung Palace. Sekalian kita beli cemilan buat oleh-oleh. Gak berasa udah malam dan perut udah mulai keroncongan. Sekarang kita jalan menuju Myeongdong. Kita mau makan Korean barbecue di tempat yang namanya Wang Bijip. Ikutin terus ya. Begitu nyampe Wang Bijip langsung disambut antrian panjang. Hiks hiks hiks. Akhirnya dapat meja juga. Ayo lihat kamera. Halo.
Edgar, halo. Lagi di Mago Jeep ya nih. Bener gak sih? Wang biji, pergi di Wang biji. Kita pesannya pork. Ada yang beef, mahalnya naujubile. Tadi ngantri ada sekitar berapa? 15 menit ya? Jadi ngantri sekitar 15 menit, tapi untungnya udah tempat duduk sih. Sekarang sekitar jam 8 lewat. Dingin banget nih show. Jadi paling enak kita makan Korean barbecue. Jadi kita nggak perlu repot-repot masak. Di sini kita dibantu dimasakin sama waiternya. Kita tinggal duduk manis, lihat si waiternya masakin buat kita. Sambil ngemil bancan yang sudah disediakan. Mantap. Jadi daging babinya tebal, dibantu dipotong-potong biar dipastikan setiap bagian dagingnya sudah matang dengan sempurna. Dagingnya empuk dan juicy ya. Masaknya pakai arang, jadi aroma dagingnya lebih keluar lagi dan matangnya juga nggak sampai gosong. Di pork galbi. Yang di pinggirin udah matang. Restonya rame banget dan jarak antar mejanya sangat rapet ya. Jadi di sini kalau mau makan nyantai, ngobrol dengan tenang, sepertinya kurang pas ya. Karena kita sambil makan pun ditungguin sama orang lain yang lagi ngantri. suami 마시세요. Cobain. Pakai nasi.
Mantap.